Masih ingatkah kalian dengan postingan video kemarin tentang kunci sukses pembenihan ikan lele? Jika para pemula masih terkendala dan gagal dalam pembenihan ikan lele, itu sudah nggak aneh. Paling juga persyaratan dalam pemijahan lele belum kalian penuhi. Atau kalian belum memenuhi syarat untuk melakukan pembenihan ikan lele, tapi kalian terlalu memaksakan. Terkadang pemula suka menyepelekan dan menganggap pembenihan ikan lele itu mudah, hanya mengurus burayak ikan lele yang kecil. Padahal, segmen pembenihan ikan lele adalah segmen yang paling rumit dibandingkan dengan segmen lainnya dalam usaha budidaya ikan lele. Agar pembenihan ikan lele kalian lancar, berikut ini adalah syarat untuk bisa menjalankan usaha dalam pembenihan ikan lele. Yang pertama, modal. Dalam usaha apapun kita membutuhkan modal, apalagi segmen pembenihan ikan lele membutuhkan jumlah kolam yang cukup banyak. Tentunya kita butuh modal yang cukup untuk menjalaninya. Disarankan modal yang kalian gunakan itu adalah modal dingin alias modal pribadi, bukan modal pinjam sana-sini. Yang kedua, ilmu. Di era modern saat ini, rasanya kalian tidak terlalu sulit untuk mengkaji ilmu tentang pembenihan ikan lele. Kalian bisa belajar secara otodidak melalui panduan tutorial yang ada di media sosial. Kalian juga bisa belajar langsung ke pembudidaya ikan lele segmen pembenihan yang ada di daerah kalian. Atau jika kalian berminat, bisa ikut kelas online budidaya ikan lele yang saya selenggarakan. Saya akan pandu kalian dalam belajar pembenihan ikan lele sampai bisa. Intinya, sebelum kalian mulai praktek, minimal 50% kalian kuasai ilmunya secara teori terlebih dahulu. Selanjutnya yaitu lahan dan kolam. Diusahakan kalian memiliki lahan pribadi untuk belajar pembenihan ikan lele. Jangan lahan sewa atau lahan pinjam dari orang lain walaupun dari keluarga. Sebab kalian perlu ketenangan dalam belajar. Jika lahan tersebut punya orang lain, dikhawatirkan kalian banyak tekanan. Untuk ukuran kolam, minimal yang paling ideal itu 2x3 meter, tinggi 50 cm. Minimal kalian buat 6-7 kolam. Lebih banyak jumlah kolam, tentunya itu lebih bagus. Kenapa demikian? Karena induk lele betina bobot 1 kg bisa menghasilkan kurang lebih 50-60 ribu larva lele. Jika lahan kalian terbatas dan jumlah kolam kalian juga di bawah 5 kolam, lebih baik jangan dulu memilih segmen pembenihan. Pilih segmen pendederan atau segmen pembesaran saja. Sebab jika kalian memaksakan diri melakukan pemijahan indukan lele dengan jumlah kolam yang sedikit, dikhawatirkan larva lele akan kepadatan dan mengalami gangguan. Selanjutnya, manajemen indukan. Induk adalah pondasi utama kesuksesan pembenihan ikan lele. Baik dan buruknya hasil pemijahan lele tergantung cara kalian mengurus indukan. Induk lele bisa kalian beli dari manapun, mau induk lele biasa ataupun yang resmi bersertifikat. Atau kalian mau urus dari sejak kecil pun juga tidak masalah. Induk lele bebas kalian dapatkan dari manapun. Diusahakan penempatan indukan dipisah antara induk lele jantan dengan induk lele betina. Berikan pakan pelet pabrikan yang berprotein tinggi dan pakan alternatif daging yang berprotein hewani tinggi. Perlu waktu cukup lama bagi kalian yang masih pemula untuk memahami ciri-ciri induk lele yang siap untuk dikawinkan. Di lain kesempatan kita akan kupas tuntas tentang seluk-beluk indukan lele. Sebenarnya video pembahasan tentang induk lele sudah saya bagikan. Semoga kalian tidak malas nyari video tersebut di channel ini. Yang kelima, manajemen air kolam. Mohon diingat yang kalian urus ini adalah bayi ikan lele atau larva lele. Manajemen kualitas air kolam perlu kalian kaji, yaitu lewat treatment dan pemupukan air kolam dengan probiotik. Jangan pernah sepelekan pemupukan air kolam dengan probiotik, sebab larva lele yang baru menetas memerlukan habitat yang steril dari bakteri jahat dan parasit. Lakukan pemupukan air kolam sebelum melakukan pemijahan indukan lele. Pemupukan seperti biasa menggunakan probiotik. Untuk cara pemupukan air kolam sudah banyak saya bagikan di channel ini kepada kalian. Semoga kalian tidak malas nyari. Yang terakhir, pakan bagi larva lele. Ini yang paling penting dan paling utama. Cacing sutra tetap menjadi pakan terbaik untuk larva lele. Jika tidak ada cacing sutra, kalian bisa menggunakan kutu air jenis Daphnia magna untuk pakan larva lele. Dua jenis pakan hidup ini adalah pakan terbaik bagi larva lele dan hampir tidak ada penggantinya. Tapi jika di daerah kalian tidak ada dua jenis pakan ini, kalian bisa memberikan pakan jenis lain seperti pasta. Pasta sendiri terbuat dari pakan pelet pabrikan yang dibasahi dan diulek menyerupai adonan pasta. Video cara pembuatan pasta juga sudah banyak saya bagikan di channel ini kepada kalian. Semoga kalian tidak malas nyari. Lalu, apakah 6 syarat ini sudah kalian penuhi? Jika belum, berarti pantas saja kalian masih gagal dan terlalu memaksakan diri. Yang akhirnya, pemijahan indukan lele yang kalian lakukan sia-sia dan gagal. Untuk menjalankan usaha budidaya ikan lele di segmen pembenihan, memerlukan kesabaran tingkat tinggi, disertai dengan ulet, rajin, dan pantang menyerah. Kegagalan dalam pembenihan ikan lele
lele itu wajar. Jika kalian gagal sekali, coba rubah teknik yang kalian gunakan saat gagal. Jangan monoton menggunakan satu cara. Sudah tahu gagal, tapi masih tetap menggunakan cara lama. Intinya jika gagal, segera koreksi. Lalu kalian inovatif mencari solusi. Cari referensi di media sosial atau tanya langsung ke ahlinya. Lalu coba lagi dengan cara berbeda.